Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Fenita Herawati dengan NIM 2314110025. Saya dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2023. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta taufiknya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Namun, terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta, dan juga memperlancar rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Kemudian, siapakah penerima sedekah yang paling utama? Yang pertama, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah kepada keluarga dan kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang dilakukan untuk orang miskin. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Sebagaimana artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka nafkah itu bernilai pahala sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang memusuhi agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. Yang kedua, ada sedekah kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, afdolus sodaqoti safyul ma'i. Artinya, sebaik-baik sedekah adalah menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak yang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Yang ketiga, sedekah kepada orang yang memusuhi. Dalam buku Hidup Berkah dengan Sedekah, karya Ustadz Masyhur Arif, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya.
Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sedekah paling afdol adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat At-Tabani dan Abu Dawud. Tentunya, seseorang yang bersedekah kepada kerabatnya yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang keempat, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar, yaitu menafkahi istrinya dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban. Melansir dari buku Solusi Sedekah Tanpa Uang, karya Ustadz Haryadi Abdullah, menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebihnya keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta, yaitu senyum dan salam. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.